Oke, kembali lagi dengan saya Muhammad Al-Madani. Jadi ini adalah video pertama di tahun 2025 yang akan kami rilis di channel YouTube kami. Dan yang saya ingat tepat 1 tahun sebelumnya, video terakhir yang saya buat yaitu terkait dengan pembahasan versi OJS 3.4. Nah, pada video kali ini saya akan membahas lebih banyak, terutama spesifik juga terkait dengan adanya rilisan terbaru dari OJS yaitu versi 3.5. Harapannya dengan Bapak Ibu melihat video ini bisa menjadi pertimbangan apakah Bapak Ibu ingin mencoba menggunakan beberapa fitur baru yang tersedia di versi OJS 3.5 ini atau ingin mempertahankan versi yang saat ini Bapak Ibu gunakan. Karena selama kurang lebih 3 hari setelah kami berhasil mengupgrade OJS demo kami, saya sudah mencoba beberapa menu, kemudian juga mencoba beberapa kali proses di OJS ini. Saya menemukan beberapa kelebihan dan juga beberapa kekurangan yang menurut saya patut untuk dipertimbangkan. Baik, sebelum saya memulai pembahasan terkait dengan apa saja yang terbaru di versi OJS 3.5 ini, saya di sini juga ingin memberikan sebuah informasi dan alasan mengapa dalam 1 tahun ke belakang kami tidak lagi memberikan informasi terbaru terkait dengan OJS, OMP, ataupun lainnya. Hal ini disebabkan karena dari tim kami itu sedang berfokus dalam pembuatan beberapa produk baru. Yang pertama itu adalah produk Likonpi. Jadi Likonpi ini adalah satu platform baru yang kami buat secara khusus dan sifatnya juga sama seperti OJS yang mana kami rilis secara free dan open source. Secara singkat, Likonpi ini adalah satu platform yang dapat menghandle dan juga membantu Bapak Ibu untuk menyelenggarakan acara event seperti conference maupun webinar. Likonpi ini kami buat mirip seperti OJS juga, jadi jika Bapak Ibu terbiasa dengan penggunaan OJS, maka ketika Bapak Ibu mencoba atau menggunakan Likonpi ini, dari sisi tampilan juga hampir sama saja. Namun di satu sisi, apa yang membedakan dengan OJS, Likonpi ini kami buat spesifik khusus untuk metadata conference ataupun webinar. Jadi jika Bapak Ibu tertarik dan ingin mencobanya, bisa Bapak Ibu download di situs ini. Yang kedua yaitu platform terkait Judge Editor. Adapun inisiatif atau mengapa kami membuat produk Judge Editor ini, itu disebabkan karena beberapa klien kami email kami dan menginformasikan kami bahwa mereka mendapatkan sebuah email, terutama yang saya ingat itu dari EBSCO, yang mana di email itu berisi bahwa dari indexing EBSCO meminta untuk disediakan format Galei terkait dengan XML. Nah, sejujurnya pembuatan atau convert XML ini setelah tersedia di OJS, yang saya ingat itu nama pluginnya tekstur. Namun ketika kami mencoba memberikan solusi terkait dengan plugin tekstur ini, dari banyak pengelola itu mereka merasa kesulitan. Dan bahkan ada beberapa metadata yang tidak lengkap, yang tidak bisa dihandle oleh plugin tekstur itu. Nah, dari situlah kami mencoba menangkap dan juga mempelajari apa saja struktur-struktur yang dibutuhkan EBSCO untuk bisa dipenuhi secara 100% di plugin yang akan kami rilis. Dan kabar baiknya setelah kami merilis plugin ini, ada salah satu klien juga dari luar negeri yang mana ketika mereka mengetahui ini dan mencoba menggunakan Judge Editor ini, ternyata format XML yang dibuat dan dihasilkan oleh Judge Editor ini telah diterima juga di beberapa indexing lainnya yang saya ingat itu adalah PubMed. Jadi jika Bapak Ibu yang saat ini
jurnalnya telah terindeks di PubMed atau ingin mencoba mencari indexing baru atau meregistrasikan ke PubMed, maka Bapak Ibu bisa mencoba alternatif untuk menggunakan produk ini. Untuk secara detail nanti akan saya jelaskan bagaimana cara penggunaannya dan juga bagaimana mengintegrasikan Just Editor ini ke dalam OJS. Yang ketiga yaitu produk OJT Advanced Security. Jadi produk OJT Advanced Security ini berbentuk plugin yang dibuat khusus untuk platform OJS, yang mana fungsi dari OJT Advanced Security ini adalah sebagai security tambahan di OJS yang bisa membantu banyak jurnal agar terhindar dari beberapa hacker mungkin yang saat ini sedang ramai di Indonesia, dan juga bisa menjadi antisipasi jurnal Bapak Ibu agar tidak terkena beberapa susupan link seperti judul dan juga lain-lainnya. Oke, kembali ke pembahasan awal yaitu terkait dengan fitur OJS 3.5. Jadi ini adalah tampilan awal dari versi OJS 3.5 yang mana pada versi jurnal yang saya gunakan ini saya menggunakan tema default karena saat ini tim kami sedang berusaha sesegera mungkin untuk mengkompatibelkan semua produk, tema, dan plugin kami agar support di versi OJS 3.5 ini. Secara umum dari tampilan tema default ini tidak jauh berbeda dari versi-versi sebelumnya. Oke, di sini saya akan mencoba langsung login ke halaman dashboard OJS-nya. Oke, jadi ini adalah tampilan dashboard di versi OJS 3.5. Seperti yang Bapak Ibu lihat di tampilan ini sangat berbeda dari versi OJS sebelumnya. Satu perubahan yang sangat signifikan yaitu ada pada menu editor dashboard ini. Nah, di versi 3.5 ini semua informasi terkait dengan status dari submission itu bisa ditemukan dengan mudah. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, kita bisa langsung mengetahui berapa jumlah artikel yang kita terima, kemudian juga berapa artikel yang dapat segera kita lakukan atau kita lanjutkan ke proses reviewer, dan juga beberapa informasi lainnya. Ini salah satu perubahan yang sangat signifikannya. Kemudian yang kedua yang saya temukan informasi dari situs PKP yaitu ada satu fitur baru di versi OJS 3.5 itu, yang mana ketika kita masuk pada menu setting, kemudian website, di sini kita akan menemukan satu buah fitur baru yaitu editorial masthead. Nah, lalu apa sih fungsi editorial masthead ini? Setelah saya mencoba mengaktifkan dan juga melihat apa fungsi dari fitur ini, yang saya temukan adalah semua informasi atau jumlah user yang kita miliki di OJS, terkhusus terkait dengan rules sebagai journal editor, section editor, dan juga editor board member. Jika ada misalkan rules yang terassign di sini, itu dapat secara otomatis tampil di halaman depan menu jurnal kita. Lalu di mana sih menu itu tampil ketika kita aktifkan? Secara otomatis menu dan fitur itu akan tampil di About dan juga di submenu ini, yaitu Editorial Masthead ini. Nah, jadi nanti jika Bapak Ibu katakanlah di rules jurnal editornya memiliki beberapa nama atau beberapa user, maka semuanya akan tampil di menu di tampilan ini. Begitu juga terkait dengan rules lainnya yaitu section editor. Nah, lalu mungkin dari Bapak Ibu bertanya, dan jika Bapak Ibu ingat sebelumnya di versi lama, ketika kita mengklik editorial message ini terkadang informasi yang tampil itu adalah informasi terkait dengan editorial team. Nah, sebenarnya di sini terkait informasi editorial itu tetap bisa ditemukan, yaitu di bagian view editorial history ini.
Nah, ketika kita klik editorial history ini adalah informasi sama seperti halaman editorial tim sebelumnya. Dan untuk merubah dan mengupdate konten ini juga sama, jika Bapak Ibu ingat, yaitu di menu setting ini dan masuk di menu jurnal. Lalu setelah itu bisa kita scroll ke bagian bawah, maka kita akan menemukan secara spesifik bagian editorial message-nya ini. Nah, ini adalah informasi setelah kita melakukan klik hyperlink-nya. Itu adalah fitur kedua yang tersedia di versi OJS 3.5. Selanjutnya di sini ada satu perubahan yang cukup signifikan juga, yaitu terkait dengan manajemen user and rules-nya ini. Oke, kita klik di sini. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, kita sudah tidak menemukan lagi yang namanya create new user. Tapi di sini diganti dengan invite to a roles. Jadi yang saya ketahui di versi 3.5 ini, dari tim PKP sudah tidak lagi menyediakan fitur dari sisi admin ataupun jurnal manager dan editor bisa membuatkan user langsung di dalam halaman dashboard OJS. Nah, jadi di sini yang saya pahami itu ketika misalnya dari pengelola jurnal ingin menambahkan satu tim baru atau meng-assign satu user baru sebagai jurnal manager, maka Bapak Ibu di sini harus meminta dari user tersebut untuk membuat akun terlebih dahulu. Atau dengan kata lain, jika memang Bapak Ibu ingin membuatkannya, maka Bapak Ibu perlu logout dulu dari webnya ini. Jadi setelah Bapak Ibu logout, Bapak Ibu harus membuatkan akunnya, lalu Bapak Ibu klik invite to a role ini. Supaya user yang baru kita buat itu bisa Bapak Ibu assign sebagai jurnal manager, jurnal editor, dan lain-lainnya. Oke, jadi dengan kata lain, hal yang perlu dipersiapkan yang menurut saya wajib di versi 35 ini adalah kita harus memperhatikan betul-betul fungsi dari email notifikasi di OJS itu telah terkonfigurasi secara baik. Karena semua proses yang dilakukan inviting ini itu membutuhkan adanya pengiriman email untuk bisa dikonfirmasi oleh user yang bersangkutan. Jadi katakanlah misalnya saat ini manajemen dari konfigurasi emailnya belum tersetting, maka menurut saya fitur yang ada di inviting rules ini tidak bisa berjalan dengan baik. Oke, itu adalah salah satu perubahan yang sangat signifikan terkait dengan manajemen untuk menambahkan user baru di versi OJS 3.5. Nah, di lain hal itu, di sini saya juga menemukan satu perubahan juga, masih sama di menu user and rules ini. Misalnya di sini kita mendapatkan satu buah request dari user, yang mana mungkin si user meminta untuk menggantikan atau mengupdate beberapa informasi dari data mereka. Nah, di sini sudah tidak bisa dilakukan oleh jurnal manager ataupun si admin. Jadi di sini tidak ada menu editnya. Yang di sini yang ada hanya menambahkan rules baru saja. Nah, lalu bagaimana jika memang kita ingin membantu si user itu untuk mengedit data informasinya, misalkan seperti given name-nya atau affiliation-nya, maka di sini kita wajib untuk melakukan login as. Jadi misalkan seperti ini, ketika kita ingin membantu memperbaharui datanya, kita perlu login as terlebih dahulu. Kemudian di sini kita langsung masuk ke bagian profile di sebelah kanan atas dan masuk ke menu edit profile ini. Nah, di sini kita bisa langsung membantu untuk menggantikan baik itu dari given name, affiliation, dan lain-lainnya. Menurut saya ini perlu dipertimbangkan jika Bapak Ibu menggunakan versi 3.5 ini. Oke, kita kembali lagi ke dashboard halaman admin. Selanjutnya di versi 3.5 saya juga menemukan satu tambahan fitur baru. Sebenarnya ini bukan tambahan fitur baru sih, tapi langsung diintegrasikannya oleh tim PKP ke dalam OJS ini, yaitu satu fitur terkait dengan org ini.
Nah, jika Bapak Ibu ingat, sebenarnya ORCID ini juga tersedia di versi sebelumnya, baik itu versi 33 maupun versi 34. Tapi yang kita ketahui di versi sebelumnya itu kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu pluginnya, baru kita bisa menggunakan fitur ini. Nah, berbeda di versi 3.5. ORCID sudah diintegrasikan langsung ke dalam OJS-nya, sehingga jika Bapak Ibu ingin mengaktifkan atau mengkonfigurasi ORCID, itu Bapak Ibu bisa langsung masuk ke menu User and Rules ini, kemudian masuk di menu ORCID ini. Itu adalah fitur terbaru yang ada di 35. Kemudian selanjutnya di sini kita juga menemukan satu fitur baru, yaitu author bisa melakukan request siapa reviewer yang diinginkannya. Oke, di sini kita perlu mengaktifkan dulu. Kalau tidak salah itu ada di menu workflow ini, kemudian di menu review. Nah, di sini jika Bapak Ibu lihat, terkhusus di versi terbaru, ada satu section yaitu terkait dengan reviewer suggestion at submission. Nah, jika Bapak Ibu mengaktifkan satu section ini, maka si author dapat merequest siapa si reviewer yang diinginkannya. Lalu lalu menjadi pertanyaan, di mana sih fitur ini ketika kita aktifkan? Di sini kita coba untuk membuat submission baru. Oke, misalkan kita buat start a new submission. Kita coba terlebih dahulu. Kemudian di sini kita sembarang kita isi datanya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, di sini dia. Jika Bapak Ibu lihat pada step 5, itu si author bisa merequest siapa sih nama reviewer yang diinginkannya. Ini adalah salah satu fitur baru yang tersedia di versi 35 ini. Oke, kita kembali ke dashboard. Selanjutnya di sini untuk fitur terbaru lainnya bisa kita lihat pada menu setting, kemudian website, kemudian masuk kepada menu setup. Nah, di sini kita akan menemukan satu menu baru yaitu highlight. Nah, di fitur highlight ini sebenarnya hampir mirip seperti announcement, namun yang membedakannya adalah ketika kita membuat data di menu ini, misalkan seperti ini, kita telah membuat title, description, URL-nya, kemudian button label-nya, dan mengupload satu gambar di menu ini, maka kita bisa melihat di mana informasi yang kita buat ini akan tampil di halaman depan. Oke, kita coba di sini, misalnya kita masuk menuju ke halaman depan jurnal. Nah, informasi yang kita buat itu bisa langsung ditemukan oleh si pengunjung jurnal di bagian atas ini. Sehingga Bapak Ibu jika ingin membuat sebuah informasi yang memerlukan agar si pembaca atau pengunjung langsung melihat informasinya, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini. Itu adalah fitur terbaru selanjutnya yang ada di versi 35. Kemudian di sini saya juga menemukan adanya satu perubahan juga. Sebenarnya perubahan yang ingin saya sampaikan ini yaitu terkait dengan DOI ini. DOI ini jika Bapak Ibu menggunakan versi 33, maka ini sangat signifikan perubahannya. Karena jika kita ingat sebelumnya di versi 3.3, DOI ini bisa kita temukan di menu setting, kemudian plugin. Namun di versi 35 ini hampir sama dengan versi 3.4. DOI telah dibuat secara spesifik tampil di bagian sidebar kiri ini. Dan untuk melakukan deposit bisa langsung dilakukan di menu ini. Tidak terlalu banyak berubah, hampir mirip dengan 3.4 sebelumnya.
Dan yang terakhir yang saya temukan di versi 35 ini adalah terkait dengan database affiliation. Di sini sih PKP mengatakan dengan nama ROR. Oke, jadi di mana fitur ini saat ini hanya tersedia ketika kita melakukan penambahan kontributor. Misalkan di sini coba kita masuk ke menu submission. Oke, katakanlah ini misalnya kita view dulu. Kemudian di sini kita masuk ke menu kontributor. Lalu katakanlah di sini kita ingin menambahkan satu add contributor. Nah, fitur tambahannya itu ada di affiliation ini. Contohnya misalnya di sini kita menuliskan Universitas Indonesia. Nah, secara otomatis ROR ini dia akan memberikan database yang tersedia dari data yang kita masukkan. Namun karena di sini kita spesifik ingin memilih University of Indonesia, maka tinggal kita klik ini saja. Lalu, apa sih kelebihannya dengan adanya fitur ROR ini? Sehingga di sisi author dan juga editor untuk penulisan dari affiliation ini akan seragam. Karena kan biasanya kalau jika di versi sebelumnya itu terkadang affiliation ini bisa diinput oleh authornya itu menggunakan caps lock atau misalkan tidak lengkap. Nah, dengan adanya ROR ini maka semua penulisan itu akan menjadi seragam. Dan lebih bagusnya lagi karena beberapa data di affiliation ini sudah terintegrasi, maka ketika kita klik atau menghopper dari affiliation yang kita masukkan, itu dari database ROR akan memberikan informasi terkait dengan kampus affiliation-nya tersebut, seperti yang kita lihat ini. Nah, jadi ini adalah fitur baru yang juga telah terintegrasi secara otomatis di versi 3.5. Oke, jadi itu adalah beberapa informasi yang bisa saya berikan terkait dengan perubahan dan apa saja fitur yang akan ditemukan jika Bapak Ibu menggunakan versi OJS 3.5 ini. Dan kesimpulannya jika Bapak Ibu mengetahui dari beberapa penjelasan yang saya sampaikan tadi, dari segi kelebihan dan juga dari segi fitur, OJS 3.5 ini sangat direkomendasikan digunakan, terutama bagi pengelola jurnal baru, karena di satu sisi dari versi OJS 3.5 ini tentunya sudah lebih update, kemudian juga strukturnya juga lebih bagus, dan juga yang paling penting yang saya ingin sampaikan bahwa versi 3.5 ini akan dijadikan atau ini masih wacana sih sebenarnya yang saya ketahui dari situs PKP itu bahwa 3.5 ini nanti akan mendapatkan label LTS yang mana long term support. Jadi secara jangka panjang versi 35 ini akan selalu diupdate dan di maintenance oleh tim PKP sama seperti versi OJS 3.3. Itu yang pertama. Kedua, dari segi keamanan, menurut saya pribadi, versi 35 ini sangat bagus. Belum ada ditemukan seperti celah untuk bisa dilakukan hacker ataupun lain-lainnya. Karena di satu sisi, syarat untuk bisa menjalankan versi 35 ini, kita juga harus menggunakan versi PHP minimal 8.2. Tentunya ini menjadi standar yang lebih bagus dari segi keamanan. Oke, kemudian dari saya terkait dengan kekurangan yang menurut saya perlu dipertimbangkan sekali, yaitu terkait dengan bagaimana cara manajemen di menu user and roles ini. Secara pribadi bagi saya, dengan tidak disediakannya opsi kita bisa membuat user baru, kemudian dari sisi admin ataupun manajer bisa membantu mengedit, itu menjadi pertimbangan lah bagi saya pribadi karena saya tidak tahu sih apakah ini pendapat saya ini sama seperti yang Bapak Ibu miliki juga, bahwa menurut saya dengan melakukan sistem invite to a role ini
lebih sedikit ribet lah. Belum lagi misalnya OJS yang kita gunakan ini emailnya mengalami gangguan atau misalkan emailnya belum terkonfigurasi dengan baik. Sehingga mungkin ada beberapa kendala yang ditemukan dalam menjalankan OJS di 35 ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan beberapa update dan fitur-fitur di versi 3.5 ini. Dan terkait dengan kesimpulannya itu diserahkan juga ke Bapak Ibu apakah tertarik untuk mencoba menggunakan versi ini dan mencoba mengupgrade versi OJS yang Bapak Ibu gunakan atau misalkan masih stay di versi OJS yang Bapak Ibu gunakan. Namun ada informasi yang sangat penting yang perlu dipertimbangkan adalah jika Bapak Ibu masih bertahan di versi 3.3 ke bawah, terutama 3.320 ke bawah, itu sangat saya sarankan untuk segera mengupgrade minimal ke versi yang lebih terakhir dari versi yang Bapak Ibu gunakan. Misalnya di versi 3.3 ini yang terbaru itu 3.3.21. Atau misalkan Bapak Ibu saat ini menggunakan 3.4, maka disarankan juga untuk memperbaharui ke 3.4 terakhir kalau tidak salah 3409. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena dari beberapa versi di bawahnya yang saya ingin sampaikan tadi, itu ditemukan celah bagi hacker untuk bisa membuat rules sebagai admin. Jadi ini sangat penting untuk Bapak Ibu terapkan dan juga Bapak Ibu upgrade. Oke, semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat dan jangan lupa jika informasi ini bisa bermanfaat, Bapak Ibu bisa men-share ke rekan-rekan pengelola jurnal lainnya dan juga jangan lupa untuk subscribe. Nantinya kami akan mencoba aktif lagi menyampaikan beberapa update terkait dengan OJS, terutama terkait dengan produk-produk yang saya sampaikan sebelumnya, baik itu Liconv, Judge Editor, dan juga OJT Advanced Security. Oke, itu yang terakhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.